Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, anak-anakku kelas 8. Khususnya ini ada alat optik loop. Tentunya kalian tidak asing lagi dengan alat optik ini ya. Di bab ini kalian akan saya ajak mempelajari tentang loop atau kaca pembesar, di mana dipelajari pada bab cahaya dan alat optik. Loop atau yang lebih dikenal dengan kaca pembesar adalah sebuah lensa yang berbentuk cembung yang berfungsi untuk memperbesar ukuran bayangan suatu objek kecil agar tampak lebih jelas. Loop sendiri ini adalah alat optik yang paling sederhana karena hanya menggunakan satu lensa positif atau lensa cembung yang digunakan untuk memperbesar sudut penglihatan. Apa itu sudut penglihatan? Jadi perbesaran sudut penglihatan ini disebut perbesaran anguler atau perbesaran sudut yang dilambangkan dengan MA. Untuk memanfaatkan lensa cembung sebagai loop, maka benda harus diletakkan di ruang satu. Nah, ruang satu itu di antara titik pusat lensa dengan titik fokus. Ini saya ingatkan kembali ya, bagian-bagian dari lensa cembung. Ini kita pastikan, misalkan bagian depan, ini bagian yang sebelah kanan, bagian belakang. Ini enggak asing lagi ya, dimana ruang benda itu ada di depan lensa. Ini ruang 1, ruang 2, ruang 3. Ruang 4-nya di belakang lensa cembung. Ruang bayangan itu ruang 1, 2, 3 ada di belakang lensa cembung. Ini ya. Kalau kita pastikan yang belakang ini sebelah kanan. Bayangan yang keempat, ruang bayangan keempat di depan lensa cembung. Ini. Oke. Yang berikutnya, ini ketinggalan, ini adalah garis pusat lensa. Yang berikutnya saya tunjukkan bagaimana kalau kita melihat tidak menggunakan loop, maka akan terjadi gambaran seperti ini anak-anak. Di sini ada, inilah yang namanya sudut penglihatan loop. Jadi ini misalkan ada benda punya tinggi H, kita melihat, nah dari benda ya, ujung benda kita tarik ini. Nah, sudut penglihatan visual adalah sudut yang terbentuk oleh garis dari objek ke mata. Nah, ini yang namanya sudut penglihatan. Nah, antara mata dengan benda ini ada jarak benda atau S. Bisa disebut juga SN. Ya. Kenapa? SN ini adalah jarak benda ke pengamat. SN itu kan istilah dari P besar, punctum proximum. Nah, jadi di sini SN sama dengan P besar. Saya ingatkan kembali, P besar, punctum proximum adalah titik dekat mata. Jarak benda terdekat yang masih bisa dilihat dengan jelas. Untuk mata normal PP-nya 25 cm, untuk miopi kurang dari 25 cm, hipermetropi lebih dari 25 cm. Nah, di alat optik seperti loop, teropong, dan sebagainya, mikroskop, ini P besar sering menggunakan istilah SN. Apa itu SN? Jarak benda ke mata, ke pengamat, itu ya. Oke, ini bagian-bagian apabila kita melihat benda tanpa menggunakan loop. Nah, untuk memanfaatkan lensa cembung sebagai loop, ya saya ulangi, benda harus diletakkan di ruang 1. Saya lihat bayangannya bagaimana kalau di ruang 1. Nah, ini di ruang 1. Ini benda benda kan di ruang 1 ini, maka bayangan tetap akan tampak di depan lensa dan diperbesar ini. Bagaimana proses ini terbentuk? Kalian pelajari di video cara melukis bayangan di lensa cembung, sehingga akan ada gambaran asal usul gambaran seperti ini, ada di video itu
lebih jelas. Ini ya, ini hasil akhir dari apa? Benda di depan lensa cembung di ruang 1, maka bayangan ini diperbesar. Nah, di loop itu terjadi pembentukan bayangan seperti ini. Bayangannya di depan lensa. Dan tentunya bersifat maya ya kalau di depan lensa, dan tegak dan diperbesar. Ini ya bayangannya seperti ini. Jadi ini misalkan ini mata kita, maka bayangannya ini yang kita lihat itu adalah ini, bayangan benda diperbesar. Oke. Nah, ini ya, kita bandingkan. Ini bayangannya sudah jadi dengan menggunakan loop. Ini mata kita, ini tanpa loop. Oke, ini kalau menggunakan loop. Ya, mengamati benda dengan loop dan kondisi mata normal berakomodasi maksimum. Apa itu berakomodasi maksimum? Berakomodasi maksimum adalah melihat benda dengan dekat, tapi menggunakan loop. Karena melihatnya dengan loop, maka sudah tentu yang kita lihat adalah bukan bendanya, tapi bayangannya. Mana bayangannya? Ini, ya kan? Ini kenapa seperti ini? Saya ulangi lagi. Ada di cara melukis bayangan benda di depan lensa cembung. Oke. Karena berakomodasi maksimum, maka jarak bayangannya dalam hal ini S absen. Ini ya, jarak bayangannya ke mata adalah S absen. Kita menggunakan S absen. Itu sama dengan titik dekat mata. Dalam hal ini adalah SN atau P besar punktum proksimum. Di alat optik menggunakan SN. Ini biasanya jarak benda ke pengamat atau mata atau titik dekat mata. Maka karena bayangan yang kita lihat di mata itu ada benda yang kita lihat itu adalah bayangannya ya, dan di depan lensa. Jadi nilai S absen atau jarak bayangan itu sama dengan min SN. Ya, jarak bayangan benda sama dengan min jarak titik dekat mata. Oke, itu ya tentang loop. Nah, kita ambil garis besarnya. Kalau kita rangkum, ambil bagian-bagiannya lebih menyendiri ya. Kalau tadi awal sudah saya jelaskan bagaimana bagian-bagian melihat benda tanpa menggunakan loop. Sekarang bagian-bagian bagaimana kalau melihat benda dengan bantuan loop. Nah, misalkan ini nggak misalkan lagi, ini mata kita melihat dengan loop menggunakan lensa cembung ya, satu lensa cembung. Di sini benda punya tinggi ya, H tinggi, sedangkan bayangan benda adalah H absen. S absen adalah jarak bayangan. Ini SN ini titik dekat mata atau P besar punktum proksimum. Oke anak-anak, itu tentang loop. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.